Selamat pagi, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy. Kali ini saya mau mengkritik Pak Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, saya anak Timur yang loyal militansi mendukung Bapak. Tapi kali ini saya harus mengatakan bahwa sorry Pak Presiden, saya sudah tidak menyukai Bapak lagi. Kebijakan-kebijakan yang Bapak buat itu menurut saya ada sebagian yang melenceng daripada persatuan. Bapak sudah tidak adil. Bapak tidak mampu mempersatukan anak bangsa. Bapak lebih mementingkan kepentingan dinasti politik kerajaan Bapak. Mementingkan, memuluskan kepentingan keluarga Bapak daripada kepentingan umum. Demi melancarkan apa yang Bapak buat untuk kepentingan keluarga Bapak, Bapak terpaksa harus melanggar kata-kata sendiri. Dan menurut saya itu bagian dari tipu-tipu rakyat. Kenapa? Satu, Pak Presiden mengatakan bahwa anak-anak tidak menyukai politik. Sekarang berubah. Bapak bicara A, Bapak bicara B, tapi realisasinya C. Bukan A dan B itu. Artinya, Bapak bukan sosok pemimpin yang layak ditiru, diteladani. Rakyat hari ini menangis, Bapak biarkan. Rakyat sementara mencari kerja, Bapak biarkan. Rakyat sedang menangis, ibu-ibu rumah tangga sedang menangis, masalah dapur, Bapak biarkan. Harga barang malah meningkat tajam. Ekonomi rakyat makin sengsara. Kemiskinan makin bertambah. Bapak malah senang dengan kepentingan Bapak dengan keluarganya. Hura-hura di istana. Menikmati uang rakyat di istana. Tapi tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat. Kata Bapak bahwa keadilan sosial bagi rakyat, bagi seluruh Indonesia, bagi seluruh kabupaten kota, desa, lurah, RT maupun lainnya. Tapi apa realisasinya tidak tersentuh. Saya mau tanya Pak Presiden, apa prestasi Pak Presiden dalam mempersatukan seluruh anak bangsa? Ingat Pak Presiden, kami mengangkat Bapak, kami memilih Bapak duduk di istana bukan untuk memuluskan kepentingan keluarga Bapak, tapi bagaimana urus rakyat sedang menangis. Bapak bilang Bapak banyak membangun pembangunan di wilayah timur. Apa saja Pak Presiden? Jangan hanya kasih spa saja, jangan kasih ampas-ampasnya aja yang dikasih ke wilayah-wilayah pelosok desa. Sementara banyak pelosok desa yang sementara sedang nangis, Bapak duduk enak-enak. Saatnya kami anak bangsa menggulingkan Bapak di tahun 2024. Meskipun sudah selesai masanya. Jadi sudah saatnya Pak Presiden ini diganti. Demi memuluskan kepentingan Bapak, undang-undang saja mau dirubah. Rubah usia, agar apa? Gibran jadi wapres. Itu adalah strategi yang Pak Jokowi bangun demi untuk kepentingan ekonomi Bapak dan keluarga-keluarganya. Lihat MK juga keluarga Bapak. Jadi kekuasaan ini sudah milik Pak Jokowi. Saya yakin kalau begini terus maka keluarga Jokowi akan pimpin bisa ratusan tahun. Lantas apakah pemimpin lain sudah tidak ada? Anak bangsa yang lain sudah tidak ada? Pak Presiden masih banyak anak-anak muda, aktivis-aktivis, orang-orang hebat di luar sana yang Pak Presiden tidak tahu. Yang bisa menjadi Presiden Indonesia. Harusnya Bapak orbitkan mereka, bukan orbitkan keluarga. Apa prestasi Kaisang? Apa prestasi Gibran? Berapa banyak pembangunan di Solo yang ia sudah buatkan? Sehingga Bapak terlalu percaya diri mengorbitkan, mengendorse anak-anak Bapak sendiri untuk menjadi ketum partai, wali kota,
dan lain sebagainya. Karena itu bagi saya mengatakan Bapak Presiden ini bukan presiden yang adil, tapi presiden yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Hanya mementingkan kepentingan keluarganya. Karena itu sudah saatnya Pak Presiden dan keluarganya diganti dari kekuasaan di bangsa ini. Tidak tepat Pak Presiden dikatakan sebagai bapak bangsa. Karena menurut saya bapak lebih pada orang-orang tertentu saja. Tapi mencederai hati kami sebagai anak bangsa. Ada sebagian orang yang dihajar. Sementara orang-orang yang bersalah Bapak Presiden Jokowi membiarkan kasus rempang, kasihan sekali warganya. Pak Presiden biarkan begitu saja. Kasus Wadas Pak Presiden biarkan begitu saja. Cuek, lihat, jadi penonton. Orang menangis di bangsa ini. Sementara Bapak hanya ingin memuluskan kepentingan Cina di tanah sendiri. Cina kuasai ekonomi kita. Cina kuasai tenaga kerja kita. Bapak lebih percaya Cina daripada SDM anak bangsa. Sementara universitas-universitas menciptakan orang-orang yang handal, tapi Bapak lupa dan lebih mengutamakan, lebih menyepelekan SDM anak-anak bangsa ini. Saya merasa kecewa dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dan menurut saya, Presiden Jokowi bukan presiden yang terbaik buat saya, tapi tidak baik buat saya. Di masa akhir-akhir ini, bukan yang awal-awal. Maaf saya harus ngomong katakan itu. Pak Presiden, di akhir masa jabatan ini, Pak Presiden menunjukkan kebijakan yang tidak baik buat saya. Sekian dan terima kasih. Fritz Alorboy.